Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa kita harus menerapkan 3M saat pandemi ini. Pertama itu menjauhi keramaian, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teks tanggapan. Nah, teks tanggapan adalah salah satu jenis teks yang merupakan teks yang bertujuan untuk meringkas, untuk mengevaluasi sebuah teks atau juga mengidentifikasi sebuah teks. Bisa juga bukan teks, bisa juga seperti lukisan dan suatu benda-benda lainnya juga. Jadi kalau kita dalam menanggapi ini tergantung apa yang kita tanggapi. Nah, dan dalam menanggapi itu bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa menanggapi dengan semena-mena dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikir langsung kita keluarkan. Dalam menanggapi kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama objektif, yang kedua santun. Objektif berarti sesuai dengan kenyataan. Kita harus istilahnya itu ya harus objektif, tidak subjektif. Berarti bukan kita memandang karena dia si A penulisnya misalnya dalam sebuah novel, karena yang bikin novel itu adalah saudara kita, jadi kita menilainya secara subjektif. Apapun yang kita temukan misalnya walaupun jelek, tapi kita bilang bagus karena kita menilai subjektif. Kita tidak boleh. Dalam teks tanggapan kita harus objektif berdasarkan apa yang kita tanggapi dan itu merupakan kenyataan. Dan santun. Kadang-kala kita mengomen atau menanggapi sebuah misalnya sebuah naskah puisi atau sebuah berita, kita tanggapi. Kadang-kala kita akan membuat hal-hal yang tidak sependapat dengan kita, dalam arti kita akan mengkritik. Nah, dalam mengkritik kita harus menjaga omongan kita harus sopan santun. Jadi hal yang harus kita perhatikan tadi, yang kedua tadi adalah sopan santun. Jangan sampai kita membuat orang yang kita kritik, orang yang kita tanggapi ataupun karya yang kita tanggapi itu sistemnya itu menyinggung. Kita dalam mengkritik tidak boleh bertuju kepada personal. Misalnya masuk dalam personal atau langsung ke pribadi, misalnya begini. Misalnya kita mengomen atau menanggapi sebuah karya orang, yang mana orang ini membuat karya misalnya lukisan. Lukisan itu jelek sekali. Ini wajar karena yang nulisnya kamu tidak pernah melukis sebelumnya misalnya. Atau juga bisa kita mengatakan secara personal lagi, wajar kamu tidak menang juara pentas seni karena kamu jelek. Itu kan menyerang personal, langsung ke pribadi orang. Itu tidak boleh. Yang misalnya orang itu lukisannya jelek karena apa? Karena tintanya mungkin, karena mungkin saat dia melukis ada gangguan. Dan juga kalau misalnya kita tadi membahas tentang misalnya dia melakukan pentas seni tapi tidak banyak yang menyukai karena mungkin dia kurang dalam pengekspresiannya, dan juga dia kurang dalam sistem dramanya. Jadi kita tidak bisa menilai itu secara subjektif ya. Kita tidak bisa mengkritik itu dalam arti mengkritik personal atau pribadi orang yang kita kritik. Nah, jadi itu ya yang kalau kita aspek yang harus kita terapkan dalam tanggapan menanggapi sebuah teks, yaitu pertama objektif, yang kedua santun. Ingat ya. Terus yang ketiga yaitu kita harus pahami dulu struktur dari teks tanggapan. Yang pertama itu konteks. Konteks itu penting. Kenapa? Karena dalam konteks ini kita akan mengetahui apa yang kita bahas. Misalnya konteks kita tentang novel. Jadi dalam konteks ini kita akan judulnya, isi novelnya, penulisnya, pengarangnya, juga penerbitnya. Jadi semuanya kita tanggapi. Dan yang kita tuju adalah keseluruhan dari teks novel tersebut. Nah, yang kedua itu deskriptif atau menggambarkan. Jadi dalam teks tanggapan itu kita akan menjabarkan apa yang kita dapat dari teks tadi. Kita gambarkan, kita jelaskan
mengapa tes ini dianggap kita begini, mengapa tes itu begitu. Dan yang terakhir itu penilaian. Di dalam penilaian ini kita akan menanggapi secara berkomentar seterang-terangan bahwasanya misalnya sebuah tes itu baik atau buruk dengan cara tadi, dengan sopan santun. Misalnya kita memberikan sebuah kritik, tapi kritik itu jangan berupa kritik yang sangat kasar, tapi berupa saran. Misalnya di dalam novel ini kata-katanya banyak kata-kata sarkasme, kita ganti dengan kata-kata yang sebagusnya diganti dengan kata-kata yang lain atau kata-kata yang pas lah untuk novel. Terus kita beranjak kepada kita ulang lagi. Jadi yang tadi struktur dari teks tanggapan itu yang pertama konteks, yang kedua itu deskriptif, yang ketiga itu penilaian ya. Nah, yang keempat yang kita bahas adalah ciri-ciri dari teks kebahasaan. Ciri-ciri dari kebahasaan teks tanggapan. Jadi di sini ciri-cirinya itu membuat fakta sama dengan objektif tadi. Yang kedua itu isi dalam teks tanggapan itu ya adalah pendapat. Jadi isinya memuat tentang pendapat-pendapat yang menanggapi. Ya sama seperti halnya kalau yang fakta tadi sama dengan objektif. Kan isinya fakta. Fakta sama objektif sama kan. Terus yang kedua itu merupakan pendapat. Pendapat itu dikeluarkan dari apa? Saat kita mendeskripsikan apa yang kita dapat dari tanggapan tersebut. Dan yang ketiga dia sifat kritiknya itu harus membangun jika kita mengkritik. Dan yang keempat ini banyak berisikan alas-alasan. Jadi dalam teks tanggapan kita tidak boleh tidak ada alasan mengapa kita mengkomentari, mengkritik atau kita memuji. Nah, jadi kita lebih pahami lagi bahwasanya di dalam teks tanggapan itu ada dua hal yang kita dapat. Yang pertama itu yang kita lakukan, yang pertama itu memuji, yang kedua itu kita mengkritik. Memuji, ya benar, memuji adalah hal yang baik ya. Kita memuji dari hasil yang mereka buat, mereka yang mereka hasilkan. Memuji itu banyak sih. Kita harus saat memuji kita harus tulus ya. Jangan istilahnya basa-basi. Karena kalau kita memuji dengan istilah basa-basi itu ketahuan dan itu akan membuat sakit hati personal. Membuat sakit hati para atau orang yang kita tanggapi. Nah, yang ketiga kita menghormati, menghargai. Misalnya orang yang sedang kita tanggap ini seorang orang yang belum bekerja misalnya. Tiba-tiba diterima pekerjaan sudah lama sekali. Oh, selamat kamu bekerja dengan hasil kerja payah ini. Jangan kalian katain misalnya, selamat kamu beruntung saat ini bisa bekerja. Bukan karena beruntung, karena mereka bekerja keras. Jadi dalam berkata-kata itu kita harus memperhatikan bahwasanya kita tuh menghargai kalau saat memuji. Jangan kita seolah-olah itu keberuntungan. Yang ketiga, waktu. Jadi kita tuh ada situasi yang tepat saat kita mengatakan memuji itu. Jangan pada misalnya pada saat ini, pada saat itu kita kalau istilahnya tuh kita tuh memuji tepat waktunya, jangan telat lah gitu. Yang keempat, kita memberikan rasa nyaman. Jangan saat kita memuji orang itu merasa dirinya tuh tidak pantas untuk dipuji. Jangan berlebih-lebihan lah saat memuji orang atau menanggapi sesuatu tanggapan itu. Terus mengkritik tadi sudah saya jelaskan bahwasanya mengkritik itu bukan menyerang personal, tapi mengkritik dalam arti mengkritik konteks yang kita dapatkan di dalam dalam teks tanggapan tersebut. Jadi saran saya juga mengkritik itu bukan istilahnya mengkritik kayak aktivis yang demo-demo di jalan misalnya, tapi kita memberi saran. Jadi mengkritiknya itu langsung kita beri saran. Jadi orang yang ditanggapi menemui jalan keluar dari yang kita kritik. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kesimpulannya, ya yang pertama dalam teks tanggapan itu harus ketika kita menanggapi harus bersifat objektif, kita harus bersikap santun. Juga di dalam struktur teks tanggapan itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu struktur
Yang pertama itu konteks, yang kedua itu deskripsi, yang ketiga itu penilaian. Nah, mungkin itu saja ya penyimpulan dari saya. Penyampaian pada hari ini pada kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum.